Program jemput bola vaksinasi warga terus dilakukan. Salah satunya digelar pihak Polsek Pematang Sawah Tanggamus bekerja sama dengan Komoditas Off-Road Tanggamus ke wilayah yang terisolir. Mengapa harus menggandeng Komoditas Off-Road? Sebab untuk menjangkau dua desa, yakni Karangbrak dan Teluk Berak, bukanlah perkara mudah. Tim harus menaklukkan medan ekstrim untuk sampai ke dua desa tersebut. Dan beginilah kondisi medannya. Jalan sempit dengan tanah merah liat dan licin menjadi tantangan sepanjang perjalanan. Mobil-mobil dan motor off-road itu mencoba menaklukkan jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan biasa. Perjalanan dari Polsek Pematang Sawah Tanggamus ke desa Karangbrak dan Teluk Berak ditempuh selama 6 jam. Tim vaksinasi ini sempat menginap di perjalanan karena mobil yang membawa vaksin sempat terperosok ke dalam kubangan lumpur dan nyaris terperosok ke jurang. Untuk pelaksanaan ini untuk titiknya ada 2 titik, yaitu di kampung di Pekon Karangbrak sama Teluk Berak. Jumlah berapa Pak tercapai? Kurang lebih tadi sesuai data yang ada 508. Tim membawa stok lebih kurang 500 dosis vaksin untuk warga di desa. Warga sangat antusias mengikuti vaksinasi dan telah menunggu di balai desa sebelum tim datang. Tersanjung dengan diajaknya untuk mengikuti kegiatan yang cukup bermanfaat ini, di mana kita bisa ikut membantu dalam program percepatan vaksin COVID-19 ini. Warga mengaku selama ini merasa kesulitan untuk mendaftar vaksinasi, sebab wilayah mereka sangat terpencil dan sulit untuk menuju ke pusat kesehatan terdekat. Saya terima kasih banyak dari Kapolres sudah istilahnya jemput bola ke pokon kami, yaitu Karangbrak khususnya. Alhamdulillah antusias warga sangat luar biasa. Saya juga selaku kepala pokon sangat-sangat terima kasih demi kelancarannya vaksinasi ini, program pemerintah bisa lancar. Alhamdulillah masyarakat menerima sangat baik terkait masalah vaksinasi yang ada di Pon Teluk Berak, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Saya mewakili masyarakat berterima kasih atas bantuan sosial dari Pak Kapolres Kabupaten Tanggamus. Selain menggelar vaksinasi, tim juga membagikan bantuan beras dan dibagikan simbolis ke salah satu warga. Tim vaksinasi berharap target vaksinasi bisa terselesaikan secepatnya dan pandemi segera berakhir. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Lampung terus dikebut. Di antaranya dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan yang bekerja sama dengan Polri. Vaksinasi yang digelar di Gor Waihanda Kalianda, Lampung Selatan ini, petugas membuka pendaftaran peserta yang tidak dibatasi. Petugas menyediakan 33.000 dosis vaksin COVID-19. Seluruh layanan vaksinasi COVID-19 dibuka, mulai vaksinasi tahap pertama dan vaksinasi tahap 2 bagi seluruh kalangan, mulai remaja hingga orang lanjut usia atau lansia. Vaksinasi di Lampung ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Salah satu kendala masih rendahnya capaian vaksinasi di Lampung, yakni terkait pendistribusian vaksin ke daerah. Sebetulnya kendalanya cuma satu, dropping dosis vaksin. Ini yang disampaikan kepada kami. Sehingga ini merupakan bahan kajian kami atau mungkin akan saya sampaikan kepada pimpinan, ya. Dan kita juga akan ada event nasional. Ya, tanggal 23 Desember nanti sampai dengan 25 Desember akan ada event nasional, yaitu Muktamar NU yang ke-34 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Nah, tentunya ini kita harus
segera mencapai herd immunity di Provinsi Lampung ini. Vaksinasi di Gor Waihandak, Lampung Selatan ini hanya digelar sehari saja pada hari Sabtu lalu. Bagi warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19 diminta agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Sementara bagi warga yang belum disuntik vaksin COVID-19 agar segera mendaftar ke puskesmas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Master plan-nya, dan ini adalah Siger. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir meninjau lokasi pembangunan Bakahuni Harbour City di kawasan Menara Siger, Lampung Selatan, Minggu pagi. Pertengahan bulan Juli tahun 2020. Rencananya, groundbreaking tahap pertama mega proyek yang menelan biaya triliunan rupiah lebih tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan. Erick Thohir memastikan pembangunan Bakahuni Harbour City terus dilaksanakan dan akan menjadi tumpuan pariwisata lokal di Lampung. Bakahuni Harbour City diproyeksikan menjadi potensi pariwisata yang luar biasa. Apalagi sudah tersambungnya jalan tol Trans Sumatera yang membuat mobilitas masyarakat terus meningkat. Tempat wisata di sekitar Pelabuhan Bakahuni Lampung ini berpotensi besar didatangi oleh pengunjung lokal dan domestik dari berbagai daerah di Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, sudah seharusnya kita melakukan investasi dalam pembangunan wisata lokal. Nah, Harbour City, Bakahuni Harbour City ini tepat titiknya. Karena di lintasan antara Sumatera dan Jawa dan meningkat. Nah, disinilah kita ingin melakukan investasi daripada infrastruktur para wisata lokal. Pemerintah berkomitmen menggelontorkan dana lebih dari 500 miliar rupiah untuk pembangunan pariwisata Lampung dan khusus Bakahuni Harbour City nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Pembangunan tahap pertama adalah pembangunan Masjid Raya Bakahuni yang dapat menampung 2.000 jamaah lebih. Pembangunan Creative Hub atau fasilitas pendukung kegiatan kewirausahaan dan pusat UMKM, serta revitalisasi Taman Budaya Menara Siger. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Lombok, Sendinung, Lampung Barat mulai mengembangkan tanam tumpang sari beragam jenis tanaman dalam satu lahan perkebunan. Seperti yang dilakukan Sucipto. Sudah sejak beberapa tahun lalu, ia mengembangkan tumpang sari tanaman pisang, Cavendish, dan alpukat di lahan kopinya seluas 2 hektar. Pohon alpukat sangat cocok untuk wilayah yang memiliki cuaca dingin seperti di Kabupaten Lampung Barat. Alpukat adalah komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Sebab jika kopi hanya panen sekali setahun, alpukat bisa panen sebanyak 2 kali setahun. Harga alpukat juga diklaim cukup stabil, antara Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Panen itu 1 tahun itu 2 kali panen, jadi 1 kali panen itu maksimal dia dapat 4 ton ke 5 ton. Jadi dalam jangka 1 tahun itu kadang-kadang hasilnya nyampe 8 ton 9 ton. Berapa? Harganya nggak tentu, kadang bisa dia nyampe 14-15, kadang-kadang bisa dia kalau langka alpukat nyampe 18-19 ribu. Dari 200 batang pohon alpukat jenis mentega, Sucipto bisa mendapatkan hingga 9 ton alpukat sekali panen. Para pengepul merasa sangat diuntungkan dengan berbisnis alpukat tersebut sebab kini pasokan alpukat mudah didapat dari petani di wilayahnya. Ya, ada perbedaan. Kalau ini kan super. Kalau yang model kayak gini, ini asalan, harganya lebih murah. Berapa bang kalau yang asalan? Kalau yang ini kami ngambil dari gudang 7.000. 7.000 sekilo. Sekilo. Kalau yang super? Kalau yang super 15.000. Yang model-model kayak gini 15.000.
Alpukat dari Lampung Barat ini terbanyak dijual di kota Bandar Lampung dan terutama Jakarta yang memiliki pasar tinggi. Dalam sepekan, pengepul di Desa Sukamulya, Lampung Barat mengaku mampu mengirimkan hingga 5 ton alpukat untuk dijual di Jakarta. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.